Layang-layang merupakan salah satu contoh permainan tradisional yang masih banyak dimainkan hingga saat ini. Anak-anak sebaiknya mengenal permainan layang-layang ini agar bisa melestarikannya. Permainan layang-layang merupakan permainan yang berkembang sejak abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Akan tetapi, dalam perkembangannya layang-layang juga dimainkan oleh orang dewasa. Dalam sejarah, layang-layang digunakan untuk berbagai tujuan. Untuk alat pengukur cuaca, layang-layang tradisional Tiongkok yang dipercaya membawa keberuntungan, hingga layang-layang perang dari Jepang yang digunakan sebagai alat komunikasi dan strategi militer. Pada dunia militer, layang-layang digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia. Setiap layang-layang memiliki kisah yang unik untuk diceritakan. Museum layang-layang merupakan seni yang mengapresiasi kebebasan dan dalam gerakannya melambangkan keindahan yang mengapung di atas angin. Kita menemukan sebuah dunia yang memeluk keajaiban dan kreativitas. Layang-layang Indonesia didirikan oleh Ibu Endang Ernawati yang memiliki ketertarikan khusus terhadap budaya layang-layang. Pendirian museum ini dilatar belakangi oleh kepedulian Ibu Endang kan budaya layang-layang yang mulai mengalami kemerosotan. Dari hal tersebut dimulai dari tahun 1980, Bu Endang mulai berkecimpung dalam budaya layang-layang, kemudian mengoleksi berbagai layang-layang, dan kemudian pada tahun 1985 beliau mendirikan Merindo Kite and Gallery. Berangkat dari Merindo Kite and Gallery, kemudian pada tanggal 21 Maret 2003 Endang Ernawati atau dikenal juga dengan nama Endang W. Puspoyo mendirikan Museum Layang-Layang Indonesia yang diresmikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Kebudayaan I. Gede Ardika. Berbagai museum ini didirikan untuk memberi informasi tentang layang-layang dari seluruh Nusantara dan mancanegara, termasuk layang-layang tradisional dan modern. Museum milik Endang Ernawati ini cocok untuk anak-anak dan pecinta layang-layang karena di museum ini terdapat berbagai informasi yang berkaitan dengan layang-layang, baik berupa tulisan, gambar maupun video, selain menyediakan informasi tentang layang-layang. Museum ini juga menyediakan kegiatan pendukung seperti melukis layangan mini, membuat dan mewarnai layang-layang. Kenalkan nama Bapak Pak Asep Irawan. Saya di sini sebagai pengrajin, pemandu, ya pemain layang-layang juga di museum layang-layang ini. Bapak Asep, kurator museum ini, adalah seorang ahli layang-layang yang telah mengabdikan hidupnya untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya ini. Ia akan membawa kita menyusuri sejarah layang-layang, menjelaskan makna dan simbolisme di balik setiap desain, serta proses pembuatan yang penuh keterampilan dan keahlian. Ya, dulu nih museum sebelum berdiri, sebelum berdiri museum dulu ini dia bikin galeri ya, galeri layang-layang. Itu tepatnya mulai bulan tahun 1980-an lah. Yang punya ini dulu ada kecantikan namanya Ibu Endang Ernawati. Dia sering ngadain festival layang-layang di daerah atau di Jakarta. Kalau di Jakarta itu tiap daerah itu layangannya kalau habis lomba gak dibawa lagi, tapi ada yang dikasih ibu, ada yang dijual sekedar buat ongkos ya. Nah dari situ tambah banyak, barulah ibu membuat galeri layang-layang.
dari layang-layang barulah berdiri Museum Layang-Layang, tepatnya tanggal 21 Maret 2003. Ini dari daerah kita kadang-kadang ikut festival di daerah, misalnya Jogja, itu kalau ada layangan yang unik atau menarik buat ditaruh di museum, kita beli atau kita minta sumbangin, tapi kebanyakan kita beli ya, atau beli sekedarnya. Bisa para pelayan kan kalau kita kenal, misalnya dari Cilacap atau dari mana-mana, itu kita pas kita festival di sini atau kita festival di daerahnya, kita bawa buat dikumpulin. Tapi kebanyakan sih pas festival di Jakarta, kalau orang daerah itu layangannya nggak dibawa lagi, jadi dijual ke museum layang-layang buat koleksi di museum. Tiap tahun hampir ada festival, kita cari yang unik-unik buat ditaruh di museum. Nah, makanya sekarang udah berapa koleksinya, udah sampai 500 layangan ada ya, tapi kita nggak pasang semua. Jadi berbagai jenis layangan di sini ada yang tradisional, ada kreasi, ada layangan olahraga. Tradisional itu layang-layang ciri khas setiap daerah di sini ada, dari Sumatera sampai Kalimantan. Peran museum ini di dalam untuk ke masyarakat ya. Perannya kita adain festival layang-layang di daerah-daerah, kita ngadain lomba, kita banyakkan kerjasama sama dinas pariwisata atau dinas terkait ya yang ada di daerah. Itu kita ngadain lomba festival layang-layang. Terus selain itu di daerah kita adain basar hasil karya masyarakat situ, kayak ada yang batik, ada macam-macam ya, makanan juga ada, dari kerajinan tangannya juga ada. Jadi kita nggak satu ini cuma festival layang-layang aja, tapi kita meningkatkan peran masyarakat itu di dalam ekonominya juga ya. Selain dia bisa membuktikan bahwa di daerah itu juga ada layang-layang. Jadi kita tahu di daerah itu ada layang-layang juga, tiap provinsi ada layang-layang tradisional atau layang-layang yang biasa kita temuin itu layangan aduan ya, yang di diamond. Nah, di situlah kita ketahui bahwa di tiap daerah itu masyarakat kita udah mulai mengenal layang-layang. Di beberapa daerah Nusantara, layang-layang dimainkan sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Kita berinteraksi dengan komunitas lokal, kita ngadain festival layang-layang di tim nasional dulu ya. Nasional kita ngadain di daerah itu diundang, barulah dari situ kita ini ke luar. Biasanya kita lomba nasional dulu, baru kita yang bagus itu kita bawa ke internasional, bacaan gitu. Itu dari yang sering kita ngadain festival itu di Jogja, Pangandaran, Bali, sama Kalimantan. Kita sering ngadain festival layang-layang. Di situ kita cari yang yang terbaik, kita kirim ke luar negeri biasanya. Terus di sini juga di Indonesia juga ada Pelangi, Persatuan Pelayang Indonesia. Jadi kita ada apa-apa Pelangi yang ini yang atur kita ke luar negeri atau ke luar daerah. Dengan terusan museum layang-layang itu pas kemarin COVID itu kita kehilangan pengunjung ya. Itu selama 2 tahun sepi. Kita kehilangan pengunjung. Dari situ kita gimana caranya untuk sekolah-sekolah atau kita ngadain pembelajaran membuat layang-layang di rumah. Makanya kita ngadain virtual ya. Jadi kita cara bikin di sini, tapi layangannya dikirim ke rumah-rumah. Itu sekolah-sekolah dulu udah mulai, setelah COVID agak mereda tuh udah mulai virtual kita.
ngadain cara pembuatan layang-layang di rumah-rumah. Kita kerjasama sama sekolah-sekolah yang udah biasa waktu museum, penasaran, pengen anak-anaknya pengen membuat layang-layang, makanya kita ngadain virtual. Kalau museum yang lain kan udah ini canggih-canggih, ininya apa, tempat lihat sejarahnya, film sejarah layang-layangnya, kita cuma pakai CD. Nah, pengennya kita juga sama kayak yang lain, cuma dananya yang berkurang. Nah, kalau untuk masa depan kita mudah-mudahan bisa ngadain festival layang-layang lagi. Terus ada rencana kita ngadain ikut festival layang-layang keluar negeri, ya. Kalau nggak salah ke Prancis. Terus kalau kita ngadain festival layang-layang, kita kerja sama PIK, ya, Pantai Indah Kapuk. Kita ngadain festival layang-layang nanti tanggal 1 sama 2 Juni. Sebelum yang ngadain, kita undang, mudah-mudahan dari luar negeri juga ada yang ikut. Jadi kita ngadain festival layang-layang itu biasanya setiap tahun pas ulang tahun museum layang-layang, tepatnya itu tanggal 21 Maret 2003, ya. Terusnya kemarin berhubung Ramadan, ya. Jadi kita ngadainnya nanti Juni, 1 sampai 2 Juni, 2 hari. Mudah-mudahan banyak yang ikut. Kalau pengalaman saya dari kerja di sini, saya udah hampir 30 tahunan, ya. Itu dari karena hobi, terus bisa membagikan bagian ilmu, ya, ke anak-anak tentang layang-layang. Jadi saya bangga saya bisa membagikan ilmu buat anak-anak, cara membuat layang-layang, cara bermain layang-layang, supaya anak-anak jangan lupa tentang permainan layang-layang, ya. Jadi mudah-mudahan ilmu saya bisa dia serap, dia gunakan untuk dia sendiri, ya. Bapak ke anak kecil, kalau anak kecil kalau udah lagi bikin layangan dia asik. Saya sudah bangga, senang gitu kalau anak-anak bikin layangan terus hasilnya bawa pulang, dia senang. Nah, itu saya bangga. Di Burung Merah, layangan ini pernah 5 kali juara internasional, baru kita jual ke sini. Ini pertama juara di Pangandaran, terus Jogja, Jakarta, Palembang, Pangandaran lagi. Yang paling umum adalah layang-layang hias, dalam bahasa Betawi disebut koang, dan layang-layang aduan atau laga. Terdapat pula layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin berhembus pada saat itu. Layang-layang tertua di dunia ternyata berasal dari Indonesia. Tepatnya berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan. Layang-layang itu bernama Kagati Rokolope atau Kagati Kolope. Kagati Kolope sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu.
Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran dan beberapa tempat lain misalnya, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kalong atau kelelawar. Sejak saat ini layang-layang berkembang dan menjadi salah satu permainan tradisional di kalangan anak-anak Indonesia. Anak-anak masa kini bisa melestarikan permainan tradisional ini secara baik dengan mengenal permainan layang-layang. Kini pembuatan layang-layang juga sudah lebih modern jika dibandingkan dengan dulu. Layang-layang saat ini dibuat dengan memberikan sentuhan teknologi sehingga menghasilkan layang-layang yang bagus dan berkualitas. Museum layang-layang juga merupakan tempat bagi pendidikan dan komunitas. Dengan berbagai workshop dan acara, museum ini mengajak pengunjung dari segala usia untuk belajar membuat dan menerbangkan layang-layang, menghidupkan kembali kegembiraan dan keajaiban yang pernah mereka rasakan di masa kecil. Hai, nama saya Miss Dian dan rekan saya Miss JJ atau Miss Jihan. Ya, kita dari instansi tempat khusus pembelajaran seni bernama Global Art. Alasannya kita datang ke Museum Layang-Layang ini adalah untuk mengeksplor media baru seperti media layang-layang dengan imajinasi dan kreativitas anak yang dituangkan ke dalam media tersebut. Tentu saja siswa-siswa dari kami memahami kegiatan yang ada di layang-layang karena nanti kita akan menerbangkan layang-layangnya juga, dan mereka juga di sini kan banyak contoh-contoh layang-layangannya. Nah, mereka bisa lihat nih layang-layangannya itu bentuknya kayak gimana aja. Tujuannya kita di sini untuk mencari pengalaman baru atau seperti media-media baru yang belum pernah kita kerjakan dan ajarkan di dalam center kita di kursus seni. Jadi anak-anak juga lebih berkreasi dan fun, bahagia juga. Ya, harapannya sih anak-anak itu bisa menambah wawasan, terus mereka mengenal lingkungan juga yang ada di sekitar sini, terus mendapat teman-teman baru juga karena kan ada beberapa yang berbeda center. Kemudian anak-anak happy karena mereka akan bermain layang-layang dan menerbangkan layang-layang yang mereka buat atau mereka lukis sendiri. Nama saya Naning, tinggalnya sebenarnya di Pekalongan tapi di Kelapa Gading juga. Terutama buat anak-anak karena ini kurang, karena kan belum pernah main layang-layang ya sayangnya. Ya, jadi belajar mengenal layang-layang. Koleksinya bagus-bagus banget. Ikan-ikanan ya sayang, ikan, dragon, susah banget pastinya karena kita belum pernah tahu ternyata lain-lain itu bentuknya banyak banget. Yang kita tahu cuma persegi 4 klasik, ternyata banyak banget variatifnya, bermacam-macam dari berbagai daerah. Dari negara tetangga juga ada.
Iya, seperti yang aku bilang tadi, ya kita tuh cuma tahu layang-layang itu persegi ya. Ternyata banyak banget variatifnya. Dari mulai bentuk yang simple sampai yang kita pikir itu nggak mungkin bisa terbang, ternyata itu bisa terbang. Nama saya Adisti, ini anakku. Apa namanya? Namanya Edward. Liburan ke sini, jadi kita pengen sebenarnya udah tahu museum ini, cuman kita nggak pernah dateng. Terus tapi kita pengen tahu nih, karena si adek pengen tahu tentang layang-layang dan cara buatnya, makanya kita akhirnya datang ke sini. Kalau saya tadi suka yang ada kayak gambar rumahnya itu, nggak tahu tuh dari mana tadi di dalam. Kalau Edward kayak mana? Sama kayak rumah. Ya, kita sama yang ada owlnya. Kesan dan pesannya, kita berkesannya di sini karena ternyata banyak layang-layang dari berbagai provinsi dan mereka bagus-bagus, semuanya kreatif. Tadi yang paling ini sih yang daun tadi dari Bali ya, gambar owl tadi, ternyata susah untuk itu harus dijahit untuk menyusunnya. Waduh, kayak mana? Suka semua nih. Oh, suka. Jempol karena kreatif dan informatif dan sangat helpful, membantu masnya yang di sini. Cara buatnya sih biasanya kita kan cuma tahu udah terbang, udah langsung beli ya kan. Sekarang kita benar belajar dari buatnya, kemudian lem-lemnya, mewarnainya, dan ternyata tidak mudah untuk membuat ada ide untuk menggambar di layang-layang karena itu bahannya tipis, bisa robek.